Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini menjelang siang kita masih bisa berkumpul dalam ibadah Zoom meeting pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk suara saya terdengar jelas di sana? Kalau terdengar boleh kasih jempolnya. Ibu Sophie bisa kedengaran ya suara saya. Oma Keti, ada Ibu Luciana, Ibu Marnece, Ibu Elis, semuanya terdengar ya suara saya. Suaranya jelas ya. Untuk Pak Ari juga kedengaran ya suara saya. Puji nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau masuk dalam ibadahnya Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kami mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu menyelamatkan hidup kami. Bapak Ibu Saudara dan saya. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja.
Bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan kami untuk masih tetap bisa mengikuti ibadah Zoom pada siang hari ini. Walaupun Tuhan pada siang hari ini kita sedang tidak ada di gereja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, Tuhan campur tangan Tuhan dalam ibadah yang kami adakan melalui ibadah Zoom itu pada siang hari ini. Pada siang hari ini Tuhan, kami memulai untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tinggikan nama Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah kita pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami berserahkan ke dalam tangan-Mu ibadah Zoom meeting pada siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, ada amin ya. Yang siap bersorak-sorak boleh lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit, kita mensuruhkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Bangkit, surkan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit surkan nama Yesus, bangkit surkan nama Yesus.
Yesus di atas segalanya. Nama Yesus.
Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, ada aminnya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berserah hati buat meninggikan nama Dia. Sang Punya kerajaan, Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam firman Tuhan pada siang hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan hidup bagiku.
Bersama-sama Tuhan menikmati hadirat-Mu lewat ibadah Zoom yang kami adakan saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pimpin kami Tuhan, biarlah kasih-Mu melingkupi kami dan urapan Roh Kudus turun atas kami semua. Oleh istimewa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, sehingga setiap kami yang hadir Tuhan di rumah kami masing-masing, yang bergabung bersama-sama dalam ibadah Zoom GBI Tuburaya, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu saat ini dengan hati penuh kerinduan untuk kami boleh diajar, untuk kami boleh dipimpin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu di dalam pertumbuhan iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, shalom. Semua dengar suara saya. Mari kita acungkan jempol kalau dengar suara saya dengan baik. Silakan 1, 2, 3. Puji Tuhan ya, haleluya, semua mendengar. Haleluya, terima kasih atas kesempatan yang indah kita kembali boleh bertemu lewat ibadah Zoom kita saat ini. Ya puji Tuhan, kita bersama-sama boleh belajar lewat firman Tuhan. Kita kembali boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita saat ini yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap orang tentu menginginkan dalam kehidupan rohaninya tentu bertumbuh ya saudara-saudara. Nah mari kita mau bersama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi saudara-saudara dikatakan tetapi tidak menurut Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang memang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi belum tentu ia bertumbuh di dalamnya, saudara-saudara. Nah ini yang menjadi satu keprihatinan kita sebagai orang percaya. Setiap kita tentu saudara-saudara kalau ditanya apa kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tentu kita akan berkata amin, Tuhan Yesus itu Juru Selamat, Tuhan Yesus itu penebus. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh berada di dalam Dia atau tidak? Nah ini yang menjadi sesuatu yang harus kita belajar bersama-sama saudara-saudara. Olehnya di sana dikatakan kalau kita sungguh menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang kita harus perhatikan di sini ketika kita, saudara-saudara, hidup di dalam Dia. Yang pertama, berakar, dibangun, teguh dalam iman, bersyukur, dan yang terakhir waspada. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita jaga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita mau bersama-sama menjadi orang Kristen yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, tetap berada di dalam Dia. Orang yang berada di dalam Dia, saudara-saudara, adalah orang yang sungguh-sungguh dipercaya oleh Tuhan. Kemudian orang yang berakar di dalam Tuhan, ia akan senantiasa rindu akan firman Tuhan dan terus-menerus, saudara-saudara, merenungkan firman itu siang dan malam. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibangun di dalam Tuhan berarti kita rela diproses, saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang yang sungguh-sungguh mau bertumbuh dalam iman percaya, kita harus rela diproses. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita yang tidak mau diproses, kita tidak mau diuji, kita maunya enak-enak saja, kita maunya langsung enak, saudara-saudara. Nah, ini nggak bisa. Sebagai orang percaya kita harus terus bertumbuh. Dalam bertumbuh itu, saudara-saudara, perlu proses di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses memang tidak enak. Kadang-kadang proses menjadikan kita, saudara-saudara, sakit hati. Proses menjadikan kita, saudara-saudara, penuh dengan berbagai tantangan. Kita menjadi kecewa dan lain sebagainya. Tetapi itulah proses. Sebagaimana saudara-saudara emas untuk diproses menjadi emas yang murni, dia harus dibakar, dia harus ditempak lebih dahulu, saudara-saudara, supaya kelihatan kemurniannya. Demikian juga kita, berarti kita harus dibangun, dan dibangun itu adalah proses iman percaya kita. Kemudian kita harus teguh dan dalam iman. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu senjata kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus senantiasa memiliki iman yang teguh. Hari-hari ini banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang tidak jarang orang jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena imannya tidak teguh. Hari ini saudara belajar supaya kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, sekali percaya tetap percaya. Katakan amin, saudara-saudara. Kita senantiasa apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian bersyukur. Nah, ini merupakan sesuatu yang akan membangun kita, memberikan kita pengharapan ketika kita senantiasa terus dan terus bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mudah, saudara-saudara, untuk dia bisa memuliakan nama Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang menerima bahwasanya Tuhan itu sungguh baik, dan dia sungguh-sungguh, saudara-saudara, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja atasnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tetap senantiasa memiliki sukacita yang besar. Hari ini siapapun kita, saudara-saudara, kita mau senantiasa bersyukur. Kemudian poin yang lainnya yang di ayat 8, saudara-saudara, dikatakan demikian, supaya kita juga harus berhati-hati. Katanya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kita juga harus menjadi orang Kristen yang hati-hati, waspada di dalam hidup ini, saudara-saudara. Berjaga-jagalah, sebab saudara-saudara, kita ini sedang berada di dalam kondisi yang memprihatinkan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh berhati-hati dan berjaga-jaga, kita akan menjadi jatuh, kita akan menjadi lemah, dan akibatnya kita jatuh. Hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau apa yang dikehendaki lewat firman Tuhan saat ini. Ketika kita harus tetap di dalam Dia, yaitu kita mau belajar supaya kita berakar, supaya kita dibangun, supaya kita teguh dalam iman, dan bersyukur, dan tetap waspada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Ketika kita merindukan hidup kita terus bertumbuh dalam Tuhan, maka kita percaya modal kita adalah 4 poin tadi, supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mengapa kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin di sini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara.
Ya, 3 poin di sini yaitu supaya kita menyikapi atau dapat menyikapi atau mengatasi persoalan yang ada. Ya, saudara-saudara, itu poin yang pertama, mengapa kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu supaya kita bisa menyikapi atau mengatasi masalah. Nah, hari-hari ini siapapun kita pasti kita kena masalah. Masalah persoalan apa aja ada di dalam hidup kita masing-masing, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menyangkut tentang pribadi kita sekalian. Mari kita bersama-sama dapat sikapi masalah kita dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Ketika masalah itu datang kepada kita, ketika kita dapat menyikapi, maka masalah itu merupakan suatu obat bagi kita. Karena masalah itu akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Jadi masalah itu saudara-saudara jadikan sesuatu yang berguna. Karena setiap permasalahan dan ketika kita bisa menyikapinya, maka kita akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, jangan takut dengan masalah. Kalau ada masalah, jadikan dia teman kita aja, saudara-saudara, ya, supaya masalah itu betul-betul berguna bagi kita untuk mempertumbuhkan iman percaya kita, menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa masalahmu? Pasti saudara katakan, banyak Pak Pendeta. Saudara-saudara begitu. Tapi kalau saya tanyakan kembali, bagaimana tentang persoalanmu? Waduh, saya nggak kuat dapat pendeta. Saya mendingan udah lari aja deh, nggak usah percaya lagi sama Tuhan. Saudara-saudara, itu namanya nggak bisa menyikapi masalah, saudara-saudara. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyikapi masalah dengan baik, maka saudara-saudara, masalah itu akan terus mempertumbuhkan iman percaya kita. Karena kita didewasakan, kita ditempa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kuat. Karena masalah itu ada mendatangi hidup kita. Yusuf kena masalah, banyak persoalan yang dihadapinya, saudara-saudara. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang, dia dijadikan budak. Tapi toh akhirnya dia bisa menyikapi masalah, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Yusuf menjadi orang yang sungguh-sungguh berguna, saudara-saudara. Dia diberkati Tuhan dan Tuhan berada di pihaknya. Kita tahu Yusuf menjadi sebagai raja yang kedua, saudara-saudara, di Mesir waktu itu. Nah, demikian kita sekalian, saudara-saudara, ya. Jadi mari kita dapat menyikapi dan mengatasi masalah dengan baik. Nah, kita pasti bisa bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kemudian mengapa kita juga perlu bertumbuh dalam Tuhan? Yang kedua, kita dapat menjaga hati. Jadi orang Kristen yang betul-betul bertumbuh dalam Tuhan adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh dapat menjaga hati, ya. Jadi ketika kita betul bisa menjaga hati, menjaga sikap hidup kita, tidak gampang emosian, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang sungguh beruntung di dalam hidup ini. Orang yang sungguh dapat menjaga hati akan terpelihara kehidupannya, saudara-saudara. Sesama manusia kita bisa menjaga hati, kita bisa menempatkan diri, kita ramah seorang yang lain kepada yang lainnya, saudara-saudara. Kita bersama-sama menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa dapat melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Kita dapat bersama-sama bisa bergaul dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Kita dapat menjaga hati kita, saudara-saudara, ketika orang lain bersusah hati, kita, saudara-saudara, ikut juga prihatin kepada mereka. Ketika mereka ada dalam sukacita, kita juga bersama-sama bersukacita. Itu adalah orang yang bisa menjaga hati, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama memiliki sikap ini, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan? Yang ketiga, supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita mengerti kehendaknya, yaitu bagaimana? Yaitu kita bisa memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Hari ini kita hidup, saudara-saudara, maunya apa yang menjadi maunya kita sendiri. Tuhan mau, saudara-saudara, supaya kita menuruti, ya, supaya Tuhan menuruti kehendak kita. Bukan kita yang menuruti kehendak Tuhan, tapi Tuhan yang harus menuruti kehendak kita, saudara-saudara. Nah, ini yang jadi masalah dalam hidup kita. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, saudaraku, menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, maka apapun persoalan kita percaya bahwa Tuhan tetap memimpin kita sekalian. Amin. Dia tetap menyertai saudara dan saya. Dia tetap memberikan kita jalan yang terbaik.
karena kita mengerti kehendak Tuhan. Sebagaimana di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjadi tahu, ya. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja sama bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada di pihak kita, saudara-saudara. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, apapun yang terjadi atas kita sekalian, kita menjadi orang-orang yang cakap untuk kita bisa menanggung segala perkara. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dalam hidup kita supaya kita senantiasa menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, nasihat Tuhan sudah kita dengar tadi, yaitu hendaklah kita tetap di dalam Dia. Kita mau beradab, kita mau dibangun, kita harus tetap teguh dalam iman, dan kita bersyukur, dan juga kita senantiasa harus waspada dalam hidup ini supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan orang yang bertumbuh dalam Tuhan supaya apa? Supaya dapat menyikapi setiap masalah yang ada, kita dapat atasi semuanya dengan baik. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita juga dapat menjaga hati kita, menjaga perasaan orang lain. Itu berbicara tentang sesama kita. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Itu berbicara menyangkut kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita boleh mengerti, oh apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Walaupun mungkin ada tantangan, kita percaya bahwa semuanya itu rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu baik bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi, hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Saudara yang berada di rumah masing-masing, miliki 3 hal tadi di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dapat menyikapi setiap masalah dengan baik. Kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita boleh mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa kasih-Nya itu sungguh luar biasa bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa terus memimpin kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Karena kita tahu dapat menyikapi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Nah, masih saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengangkat pujian. Ku percaya Tuhan sertaku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita sekalian. Perlindunganmu
Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, saya minta Pak Donikus Parto berdoa buat firman Tuhan. Yesus, Engkau Rajaku. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih sekalipun saat ini kami tidak dapat bertatap muka melalui langsung Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu di Tugu yang saat ini hanya dapat melalui alat YouTube Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur kalau pagi hari ini hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman yang ditaburkan hamba-Mu, Bapak Ogi Pramanta Tuhan, semuanya dapat mengajar, membentuk jemaat-Mu di Tugu untuk hari makin hari lebih setia dan taat mengasihi Tuhan. Sungguh hanya Padamu Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, kami bersandar dan berharap pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami, dan Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kami, mengendalikan hidup kami, supaya kami hari lepas hari lebih taat dan setia mengasihi Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan, masa saat dunia menghadapi virus corona, sehingga jemaat-Mu, umat-Mu tercerai-berai, dan mereka tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, iman kami hari lepas hari makin diteguhkan. Iman kami lebih sangat mengandalkan Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah meluputkan kami, membebaskan kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit wabah virus corona. Bapa dalam surga, mari Tuhan Yesus berbelas kasih sayang. Tuhan Yesus, pulihkanlah alam semesta ini supaya kami dapat berbakti memuliakan-Mu kembali di dalam tempat gereja kami masing-masing. Dan kami dapat bersekutu bersama-sama, dapat berjumpa satu dengan yang lain untuk memuji memuliakan nama-Mu. Jauhkan Tuhan, bebaskanlah Tuhan kami dari segala pencobaan, dari sakit penyakit virus corona, sampar sakit penyakit menular. Dan biarlah kami melalui virus ini Tuhan, terjadi kesembuhan massal di mana-mana, pertobatan massal di mana-mana. Dan saat ini juga virus telah Kau ikat Tuhan, Kau lemahkan kekuatan virus corona, sehingga kami dapat merasakan betapa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, Tuhan melepaskan kami dari segala wabah. Bapak, terima kasih. Buanglah rasa ketakutan, kekhawatiran kami, kebimbangan, keraguan yang berlebihan, sehingga kami takut berjumpa satu dengan yang lain, takut bergaul, takut sakit karena virus corona. Tapi biarlah Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh
hanya mengandalkan Tuhan hidup ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertolongan dan perlindungan. Di dalam pimpinan Roh Kudus, kami dapat rasakan betapa baiknya Tuhan tetap memelihara. Kalau pada saat hari ini Tuhan, kami sampai hari ini masih hidup, kami masih bernafas, semua ini karena kebaikan Tuhan, semua ini karena kemurahan Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kami saat ini dan selamanya. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus kami selalu berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih buat Pak Rudi. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian kita berhasil di dalam doa buat berkat sedikit pengumuman bahwa kita tetap mengadakan ibadah Zoom setiap minggu jam 11 siang, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama mari tundukkan kepala sekali lagi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah boleh bergabung bersama-sama ya dengan kami semua yang sudah ada di tempat ini. Sungguh merupakan suatu pernyataan kita kepada Tuhan bahwa kita masih rindu untuk senantiasa bersekutu bersama-sama, saudara bersaudara dan juga bersama Tuhan tentunya. Nah, puji Tuhan, mari kita sekali lagi menyanyikan satu pujian terima kasih, dan nanti Pak Arindono berdoa buat doa berkat dan doa penutup. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas ibadah yang boleh kami ikuti saat ini, dan terima kasih atas firman yang telah kami terima, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ogi Pramanta. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ogi Pramanta, ya Tuhan, juga Engkau memberkati setiap yang saat ini online pada hari saat ini. Biarlah hanya ke dalam tangan kami, dalam pemeliharaan-Mu, dalam rencana dan rencana saja, dan biar kami selalu percaya bahwa rencana
Terima kasih Bapak. Beri Tuhan dan rumahmu memberkati dan melindungi bangsa dan negara yang kau berkati, pemerintahan dengan macam. Bapak Ibu, mata hati, berkat kasih yang menyempurna, ya Bapa di surga, dan segenap yang Tuhan Yesus sediakan dan kita anak Yesus menyertai kita sekalian hingga Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ari, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih sebelum kita bubar. Ya, terima kasih buat semua yang sudah boleh bergabung. Dudi Kuswanto, buat Pak Herman, terima kasih. Juga buat keluarga Bu Eli Sutagaluh, terima kasih buat Bu Yoke, buat Bu Purba, juga buat Bu Marlece, buat Bu Nina, juga buat Bu Edi keluarga, juga Bu Yuyun, Bu Yoke, juga Bu Sofi, terima kasih buat Saudari Yuli, terima kasih, dan semua yang hadir, buat Lucy juga terima kasih, semua siapa lagi ya, buat Bu Elis Sutagaluh sudah, Cynthia, Ibu Cynthia, Rafael, terima kasih, Bu Elis, terima kasih. Semua Tuhan memberkati kita, kiranya kita semua boleh berada dalam kondisi tubuh sehat, senantiasa diberkati Tuhan. Kita semua yang hadir, buat Nia juga terima kasih, haleluya, buat semua yang sudah boleh hadir. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu minggu depan, haleluya. Salam sehat selalu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dah.